The journey of the eternal soul begins now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan dengan hati yang tenang dan biarkan pikiranmu perlahan diam. Malam selalu datang membawa sunyi, dan sunyi bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang tempat jiwa berbicara tanpa kata. Pernahkah engkau bertanya, apa yang terjadi pada hatimu ketika tubuhmu tertidur? Apakah hubunganmu dengan Allah ikut terlelap, atau justru menjadi lebih jujur saat semua topeng kesadaran dilepaskan? Video ini bukan untuk didengar dengan tergesa. Ia tidak mengejar jawaban cepat, tidak pula menawarkan keajaiban instan. Ia adalah undangan untuk masuk ke kedalaman, ke wilayah batin yang jarang disinggahi. Di sana ada zikir yang tidak bersuara, ada ingatan yang tidak membutuhkan lidah, dan ada kehadiran yang tetap hidup bahkan saat engkau tidak menyadarinya. Jika hatimu sedang lelah oleh dunia, tetaplah di sini. Karena bisa jadi yang akan kau dengar bukan sekadar narasi, melainkan bisikan yang membangunkan sesuatu di dalam dirimu. Bab 1. Ketika kesadaran tidak sepenuhnya padam. Manusia sering mengira bahwa tidur adalah keadaan kosong, seolah jiwa ikut terbenam bersama tubuh yang terlelap. Padahal tidur hanyalah peristiwa diamnya alat-alat lahir, sementara batin tetap berjalan menempuh jalannya sendiri. Di saat kelopak mata tertutup dan dunia menghilang dari pandangan, kesadaran tidak lenyap, ia hanya berpindah ke lapisan yang lebih dalam. Di sanalah zikir sejati mulai menampakkan hakikatnya. Bukan zikir yang bergerak oleh suara, melainkan zikir yang hidup karena kesadaran telah mengenal arah pulangnya. Dalam keheningan itu, jiwa tidak lagi sibuk menyebut, tetapi sedang dihadapkan. Ada zikir yang mati ketika lisan berhenti, dan ada zikir yang tidak pernah mengenal kata berhenti. Zikir jenis kedua ini bukan hasil paksaan, bukan pula buah dari hitungan yang panjang, melainkan akibat dari hati yang telah lama dilatih untuk tunduk. Ia seperti api kecil yang terus menyala, bahkan ketika angin kesadaran padam. Ketika tubuh tertidur, zikir itu tidak ikut terlelap sebab ia tidak bertempat di tubuh. Ia bersemayam di kedalaman ruh, di wilayah yang tidak tersentuh oleh lelah dan tidak terganggu oleh mimpi. Inilah zikir yang hidup, yang keberadaannya tidak bergantung pada keadaan sadar. Para arif memahami bahwa saat tidur, manusia sedang dilepaskan dari banyak kendali. Ego melemah, logika diam, dan keakuan kehilangan suaranya. Dalam keadaan inilah, kejujuran batin tampil apa adanya. Apa yang paling sering dihidupkan saat terjaga, itulah yang akan menemani jiwa saat terlelap. Jika hati terbiasa sibuk dengan dunia, maka dunia pula yang memenuhi ruang tidur. Namun jika hati telah akrab dengan Allah, maka kedekatan itu tidak terputus hanya karena mata terpejam. Zikir yang hidup akan berdiri sendiri, menjadi teman sunyi yang setia menjaga arah jiwa. Ada rahasia lembut yang jarang disadari manusia. Bukan engkau yang selalu mengingat Allah, tetapi Allah lah yang menjaga ingatanmu tentangnya. Ketika zikir telah turun dari usaha menjadi keadaan, maka ia tidak lagi menunggu perintah. Ia bergerak seperti denyut kehidupan yang tidak pernah meminta izin. Bahkan saat engkau tidak sadar, ada bagian dari dirimu yang tetap bersujud dalam diam. Inilah makna terdalam dari zikir yang hidup. Sebuah hubungan yang tidak terputus oleh waktu, tidak dipengaruhi oleh kondisi, dan tidak terganggu oleh kelalaian sesaat. Jika suatu malam engkau tertidur dengan hati yang terasa lapang tanpa sebab, atau terbangun dengan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi, itu bukan sekadar istirahat tubuh, melainkan tanda bahwa ada zikir yang sedang bekerja dalam dirimu. Sebuah zikir yang tidak kau ucapkan, namun mengucapkanmu. Tidak kau gerakkan, namun menggerakkan arah hidupmu. Dan dari sanalah perjalanan makrifat dimulai, saat engkau menyadari bahwa hubungan dengan Allah tidak terhenti ketika tubuh terlelap, justru semakin jujur ketika semua topeng kesadaran ditanggalkan. Bab 2. Zikir yang tidak bergantung pada lidah. Banyak orang mengira zikir adalah aktivitas yang bergantung sepenuhnya pada suara, seakan-akan selama lidah bergerak, maka hati pun ikut mengingat. Padahal suara hanyalah pintu awal, bukan tujuan akhir. Lidah adalah kendaraan, bukan rumah.
Jika zikir berhenti ketika suara berhenti, maka sesungguhnya yang bekerja hanyalah lisan, bukan kesadaran. Zikir yang sejati perlahan turun dari ucapan menuju perasaan, lalu tenggelam lebih dalam lagi ke pusat kesadaran yang sunyi. Di sanalah ia tidak lagi membutuhkan bunyi, karena ia telah menjadi arah batin. Zikir yang tidak bergantung pada lidah adalah zikir yang telah melewati fase belajar. Ia bukan lagi sesuatu yang dilakukan, melainkan sesuatu yang terjadi. Seperti seseorang yang telah lama mencintai, ia tidak perlu mengingat untuk mencinta, sebab cinta itu sendiri telah menjadi keadaan. Ketika zikir mencapai tahap ini, ia tidak menunggu waktu khusus, tidak menuntut suasana tertentu, dan tidak terganggu oleh kelelahan. Bahkan ketika tubuh memasuki tidur, zikir itu tetap hidup karena ia tidak menempel pada kesadaran lahir, melainkan berakar pada ruh. Ada perbedaan halus antara zikir yang diucapkan dan zikir yang bersemayam. Zikir yang diucapkan masih bisa disertai lupa, ria, atau sekadar kebiasaan. Namun zikir yang bersemayam adalah zikir yang telah melebur dengan rasa butuh kepada Allah. Ia lahir dari pengakuan diam bahwa manusia tidak memiliki apa-apa, tidak menguasai apa-apa, dan tidak mampu berdiri tanpa ditopang olehnya. Kesadaran inilah yang membuat zikir tetap hidup, bahkan saat manusia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ketika seseorang terbiasa menghadirkan Allah dalam kesunyian, maka sunyi tidak lagi terasa hampa. Justru di sanalah zikir menemukan ruang terluasnya. Dalam diam yang panjang, dalam hening yang tidak dipenuhi kata, hati belajar mendengar tanpa telinga dan berbicara tanpa suara. Zikir yang seperti ini tidak meledak, tidak terasa dramatis, namun ia menembus jauh. Ia seperti air yang terus menetes, perlahan tapi pasti mengikis kerasnya batu ego. Dan ketika malam datang, zikir ini tidak ikut beristirahat, karena ia bukan pekerjaan, melainkan kehidupan batin itu sendiri. Maka jangan tergesa mengukur kedalaman zikir dari banyaknya lafaz yang keluar. Ukurlah dari sejauh mana hatimu tetap terhubung ketika tidak ada yang bisa kau andalkan. Zikir yang hidup saat tidur adalah tanda bahwa hubungan itu telah melampaui kesadaran permukaan. Ia adalah isyarat bahwa tauhid tidak lagi berhenti pada konsep, tetapi telah meresap menjadi rasa aman yang dalam. Dari sinilah perjalanan makrifat bergerak perlahan, bukan menuju pengalaman luar biasa, melainkan menuju kesadaran sunyi bahwa bahkan tanpa suara, tanpa gerak, dan tanpa kata, hatimu tetap menghadap kepadanya. Bab 3. Tidur sebagai gerbang batin. Tidur sering dipahami sekadar sebagai jeda dari kesibukan dunia, sebuah keadaan pasif di mana manusia berhenti berbuat apa-apa. Namun dalam pandangan makrifat, tidur justru merupakan salah satu fase paling jujur dalam perjalanan jiwa. Saat tubuh berbaring dan kesadaran lahir melemah, tabir-tabir mulai tersingkap dengan sendirinya. Apa yang selama siang hari tersembunyi di balik aktivitas, peran, dan topeng sosial perlahan muncul ke permukaan. Tidur menjadi gerbang batin, tempat jiwa berjalan tanpa sandiwara, tanpa kepura-puraan, dan tanpa kendali penuh dari ego. Ketika seseorang terjaga, pikirannya sibuk mengatur, menilai, dan menguasai. Namun saat tidur, semua kendali itu dilepaskan. Inilah momen ketika batin berbicara dengan bahasa yang tidak bisa diatur oleh logika. Karena itu, tidur bukan keadaan kosong, melainkan ruang terbuka yang sangat luas. Di ruang inilah zikir yang telah tertanam akan bergerak dengan bebas. Ia tidak lagi terhalang oleh pikiran, tidak tertutup oleh keinginan, dan tidak dibatasi oleh rasa ingin dilihat. Zikir yang hidup akan mengisi ruang ini dengan kehadiran yang menenangkan. Gerbang batin ini tidak sama bagi setiap orang. Bagi sebagian manusia, tidur hanyalah kelelahan yang dipadamkan. Namun bagi hati yang telah diasah dengan kesadaran tauhid, tidur menjadi perjalanan sunyi yang penuh makna. Jiwa melangkah tanpa langkah, menyaksikan tanpa mata, dan merasakan tanpa kata. Di saat inilah, zikir yang tidak bergantung pada suara menemukan ladangnya. Ia berdenyut pelan, menyatu dengan alur nafas dan irama, kehidupan yang paling dasar. Tidak terasa sebagai aktivitas, tetapi hadir sebagai penjagaan halus. Para arif memahami bahwa apa yang terjadi dalam tidur adalah cerminan dari apa yang hidup di dalam hati. Jika hati penuh kegelisahan,
maka tidur pun menjadi gelisah. Jika hati dipenuhi ketergantungan pada dunia, maka dunia akan membayang dalam alam tidur. Namun jika hati telah sering dibawa kembali kepada Allah saat terjaga, maka kedekatan itu tidak akan terputus saat kesadaran lahir padam. Zikir yang hidup akan menjadi penuntun, menjaga jiwa agar tidak tersesat dalam sunyi yang luas. Ia seperti cahaya kecil yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Maka jangan anggap tidur sebagai akhir dari kesadaran, melainkan sebagai ujian kejujuran batin. Di sanalah tampak dengan jelas apa yang benar-benar engkau cintai, apa yang paling sering engkau ingat, dan kepada siapa hatimu bersandar. Jika dalam tidurmu ada ketenangan yang lembut, rasa aman yang tidak bersumber dari apapun di dunia, itu adalah isyarat bahwa zikir telah menemukan tempat tinggalnya. Dari gerbang batin inilah perjalanan makrifat semakin dalam. Karena jiwa mulai belajar bahwa mengingat Allah bukan lagi tugas yang dilakukan, melainkan keadaan yang terus hidup, bahkan ketika tubuh terlelap dan dunia benar-benar ditinggalkan. Bab 4. Zikir yang menjaga jiwa di alam sunyi. Setiap malam, tanpa disadari, jiwa manusia memasuki alam sunyi yang tidak dapat disentuh oleh panca indera. Alam ini bukan tempat, bukan pula waktu, melainkan keadaan di mana kesadaran dilepaskan dari pegangan dunia. Di sanalah manusia tidak membawa nama, jabatan, atau cerita hidupnya. Yang ikut hanyalah isi batin yang paling dalam. Jika zikir telah hidup di sana, maka ia akan berdiri sebagai penjaga, bukan penjaga yang bersuara, tetapi penjaga arah. Ia tidak menghalangi perjalanan jiwa, namun memastikan jiwa tidak kehilangan pusatnya di tengah keluasan yang sunyi. Alam sunyi adalah wilayah yang jujur, karena tidak ada ruang bagi kepura-puraan. Apa yang selama ini ditanam dalam hati akan tampil tanpa bisa disembunyikan. Jika hati dipenuhi kecemasan, maka kecemasan itu akan mengalir tanpa penyangga. Namun jika hati telah lama dibasahi zikir, maka zikir itulah yang menyelimuti perjalanan jiwa. Ia hadir sebagai rasa aman yang tidak bergantung pada bentuk, sebagai keyakinan diam bahwa ada yang maha menjaga, bahkan ketika manusia tidak mampu menjaga dirinya sendiri. Zikir di alam sunyi bukan lagi bacaan, melainkan perlindungan halus yang bekerja tanpa terlihat. Para arif tidak memandang tidur sebagai keadaan rapuh, justru sebagai saat di mana jiwa berada dalam penjagaan yang paling murni. Ketika ego melemah dan kehendak pribadi mereda, zikir yang telah berakar akan mengambil peran. Ia menjadi seperti kompas batin yang selalu menunjuk ke arah yang esa. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, tidak ada kegelisahan yang liar, karena zikir itu sendiri adalah pengakuan bahwa segala urusan telah diserahkan. Penjagaan ini tidak terasa dramatis, namun kehadirannya nyata dalam ketenangan yang meresap hingga ke dasar rasa. Zikir yang menjaga jiwa di alam sunyi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul dalam satu malam. Ia adalah buah dari kesetiaan yang panjang, dari kebiasaan kembali kepada Allah di saat lapang dan sempit, di saat kuat maupun rapuh. Setiap kali hati memilih untuk mengingat di tengah kelalaian, setiap kali batin berserah di tengah ketidakpastian, benih penjagaan itu ditanam. Dan ketika malam datang, benih itu tumbuh menjadi naungan. Jiwa tidak dibiarkan berjalan sendirian, meski tidak ada kesadaran yang bisa mengakuinya. Jika suatu waktu engkau merasa tidurmu menjadi lebih tenang, seolah ada tangan tak terlihat yang menenangkan gelombang batinmu, jangan menganggapnya sebagai hal biasa. Bisa jadi, itulah zikir yang sedang menjalankan tugasnya sebagai penjaga. Bukan menjaga tubuh dari bahaya lahir, melainkan menjaga jiwa agar tetap terhubung dengan sumbernya. Di alam sunyi itulah makna tauhid diuji dan dimatangkan. Bukan melalui kata-kata, tetapi melalui rasa aman yang lahir dari keyakinan terdalam, bahwa bahkan ketika engkau tidak sadar, engkau tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Bab 5. Ketika nafas menjadi tasbih yang sunyi. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika nafas tidak lagi terasa sebagai gerakan biologis semata, melainkan sebagai tanda kehidupan yang terus menghadap kepada Yang Maha Menghidupkan. Pada tahap ini, manusia tidak lagi sekadar bernapas untuk bertahan hidup, tetapi hidup karena setiap nafas adalah izin yang terus diperbarui. Kesadaran ini tidak hadir dengan tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan seiring hati belajar tunduk.
Ketika tubuh terlelap dan kesadaran lahir beristirahat, nafas tetap berjalan, dan disitulah zikir menemukan jalannya yang paling halus. Tanpa lafaz, tanpa suara, tanpa kehendak sadar, nafas itu sendiri menjadi tasbih yang bergerak dalam sunyi. Zikir yang menyatu dengan nafas bukanlah hasil teknik tertentu, bukan pula latihan yang bisa dipaksakan. Ia adalah akibat alami dari hati yang telah lama menyadari ketergantungannya. Ketika seseorang benar-benar memahami bahwa hidupnya tidak berada dalam genggaman dirinya sendiri, maka setiap tarikan nafas terasa seperti anugerah dan setiap hembusan terasa seperti pengembalian. Dari kesadaran inilah zikir lahir tanpa diperintah. Bahkan saat tidur, ketika manusia tidak lagi mengingat apapun, nafas tetap mengalir membawa pengakuan diam bahwa hanya Allah yang memberi hidup dan hanya kepadanya hidup kembali. Dalam keadaan terjaga, manusia sering mengira bahwa zikir harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Namun pada tingkat yang lebih dalam, zikir justru muncul ketika usaha mulai dilepaskan. Ketika tidur datang, usaha itu benar-benar runtuh, dan yang tersisa hanyalah hakikat. Jika zikir telah menyatu dengan nafas, maka tidur bukan penghentian, melainkan kelanjutan dalam bentuk yang lebih murni. Nafas bergerak tanpa sadar, dan zikir ikut bergerak tanpa niat. Inilah zikir yang paling jujur, karena tidak bisa dicemari oleh tujuan, tidak bisa dipengaruhi oleh ingin dilihat, dan tidak bisa dihentikan oleh lelah. Para arif memandang nafas sebagai saksi paling setia dari hubungan manusia dengan Tuhannya. Nafas tidak pernah berdusta, tidak pernah berhenti selama hidup masih dititipkan. Ketika zikir telah menyatu dengannya, maka hidup itu sendiri berubah menjadi ibadah yang tidak terputus. Bahkan dalam tidur yang paling dalam, ada irama halus yang terus berjalan, mengingatkan tanpa kata, menghadirkan tanpa bentuk. Jiwa mungkin tidak menyadarinya, tetapi efeknya terasa ketika terbangun. Hati lebih tenang, dada lebih lapang, dan pikiran tidak seberat sebelumnya. Semua itu bukan karena mimpi yang indah, melainkan karena zikir yang bekerja dalam diam. Maka jangan meremehkan nafasmu, dan jangan memisahkan antara hidup dan ibadah. Ketika zikir telah turun hingga ke tingkat nafas, tidur bukan lagi wilayah kelalaian, melainkan ruang aman bagi jiwa. Tubuh boleh terlelap, pikiran boleh beristirahat, tetapi hubungan tidak terputus. Di sanalah tauhid tidak lagi dipelajari, melainkan dialami. Setiap nafas menjadi kesaksian sunyi bahwa hidup ini tidak berjalan sendiri. Dan dari zikir yang menyatu dengan nafas inilah, perjalanan makrifat bergerak semakin dalam, membawa jiwa mengenal bahwa bahkan dalam ketidaksadaran, ia tetap berada dalam lingkaran penjagaannya. Bab 6. Zikir yang tidak lagi meminta izin. Pada suatu titik dalam perjalanan batin, zikir tidak lagi hadir sebagai sesuatu yang harus diingatkan. Ia tidak menunggu waktu khusus, tidak bergantung pada suasana, dan tidak memerlukan kesiapan lahir. Zikir semacam ini muncul bukan karena perintah, melainkan karena kebutuhan terdalam jiwa. Seperti seorang musafir yang telah lama kehausan, ia tidak lagi berpikir untuk minum, karena minum telah menjadi satu-satunya kemungkinan untuk hidup. Zikir yang hidup saat tubuh terlelap adalah zikir yang telah sampai pada tahap ini. Ia tidak meminta izin untuk hadir, karena ia adalah bagian dari kehidupan itu sendiri. Zikir yang masih bergantung pada usaha seringkali terasa berat, seolah hati harus dipaksa untuk mengingat. Namun zikir yang telah menyatu dengan kesadaran tauhid justru terasa ringan, bahkan menenangkan. Ia tidak menguras tenaga batin, melainkan mengembalikannya. Ketika seseorang sampai pada tahap ini, mengingat Allah bukan lagi kewajiban yang ditunaikan, tetapi rumah tempat jiwa kembali. Maka ketika tidur datang dan semua kendali dilepaskan, zikir itu tidak ikut terlepas. Ia tetap tinggal menjaga denyut batin agar tidak tercerabut dari pusatnya. Ada kehalusan yang membedakan zikir yang dipaksakan dengan zikir yang hidup. Zikir yang dipaksakan masih terasa sebagai aktivitas, sedangkan zikir yang hidup adalah keadaan. Ia hadir seperti kesadaran bahwa diri ini selalu diawasi, selalu ditopang, dan selalu berada dalam genggaman kasih yang tidak terlihat. Dalam keadaan tidur, ketika manusia tidak mampu mengingat apapun, zikir yang telah menjadi keadaan akan tetap bekerja. Bukan sebagai suara dalam kepala, melainkan sebagai rasa aman yang tidak membutuhkan penjelasan.
Para arif menyadari bahwa zikir yang tidak lagi meminta izin adalah anugerah yang lahir dari kejujuran panjang. Ia tumbuh dari banyak momen kecil ketika hati memilih kembali kepada Allah, tanpa paksaan, tanpa janji dunia, dan tanpa tuntutan rasa. Setiap kali hati berkata, "Aku butuh kepadamu," dalam diam, lapisan demi lapisan ego dilepaskan. Hingga suatu hari, zikir tidak lagi datang sebagai tamu, tetapi sebagai penghuni tetap. Bahkan ketika tubuh terlelap dan kesadaran lahir padam, penghuni ini tidak pergi karena ia bukan sekadar kebiasaan, melainkan kebutuhan ruh. Jika engkau pernah merasakan bahwa di saat paling lemah sekalipun hatimu tetap terjaga dalam kepasrahan, itu adalah tanda bahwa zikir telah melewati batas usaha. Ia tidak lagi bergantung pada kekuatanmu, tetapi berdiri di atas penjagaannya. Inilah zikir yang paling lembut sekaligus paling kuat, karena ia tidak bisa dihentikan oleh tidur, tidak dipatahkan oleh lalai, dan tidak hilang oleh waktu. Dari sinilah makrifat mulai menampakkan wajahnya yang sejati. Bukan pengalaman luar biasa, melainkan kesadaran sunyi bahwa bahkan ketika engkau tidak mampu mengingat, engkau tetap diingat. Nomor bab 7, tanda-tanda zikir yang telah bersemi. Ada tanda-tanda halus yang tidak bisa direkayasa, yang hanya muncul ketika zikir benar-benar telah bersemi di kedalaman batin. Tanda ini tidak selalu berupa pengalaman besar atau perasaan yang meledak-ledak, justru sering hadir dalam bentuk kesederhanaan yang menenangkan. Hati menjadi lebih mudah kembali kepada Allah setelah lalai, bukan karena rasa takut, melainkan karena rasa rindu yang lembut. Seperti anak kecil yang tanpa diajari tahu kemana harus pulang, jiwa yang hidup dengan zikir memiliki arah batin yang jelas, meski ia tidak selalu mampu menjelaskannya dengan kata-kata. Salah satu tanda paling jujur adalah perubahan cara jiwa merespons dunia. Masalah tetap datang, ujian tetap berjalan, namun gelombangnya tidak lagi mengguncang sedalam sebelumnya. Bukan karena hati menjadi kebal, tetapi karena ada sandaran yang lebih kokoh. Zikir yang hidup membuat seseorang tidak merasa sendirian menghadapi apapun. Bahkan ketika tubuh terlelahkan dan pikiran buntu, ada rasa ditemani yang sulit dijelaskan. Rasa ini bukan hasil sugesti, melainkan buah dari hubungan batin yang telah lama dipelihara dalam diam. Tanda lainnya tampak dalam kualitas keheningan. Sunyi tidak lagi menakutkan, justru terasa akrab. Saat sendiri, hati tidak tergesa mencari pengalih perhatian, karena di dalam sunyi itu ada kehadiran yang menenangkan. Zikir yang telah bersemi membuat seseorang nyaman dengan keheningan, sebab ia tidak merasa kosong di dalamnya. Bahkan sebelum tidur, ketika dunia perlahan menjauh, ada rasa pasrah yang lembut, seolah jiwa diserahkan ke dalam penjagaan yang aman. Tidur pun menjadi lebih dalam, bukan karena kelelahan semata, tetapi karena batin tidak lagi gelisah. Ketika bangun dari tidur, tanda zikir yang hidup sering terasa dalam bentuk kesegaran batin. Meski tubuh tidak selalu sepenuhnya bugar. Hati terasa lebih ringan, pikiran tidak langsung dibebani oleh kecemasan, dan ada jarak yang sehat antara diri dan masalah. Ini bukan berarti masalah hilang, tetapi jiwa tidak lagi tenggelam di dalamnya. Zikir yang hidup bekerja seperti penyeimbang halus, menjaga agar manusia tidak larut dalam apapun selain kehadirannya. Efeknya tidak mencolok, namun konsisten, dan justru karena itu ia lebih nyata. Namun tanda paling dalam dari zikir yang telah bersemi adalah munculnya kerendahan hati yang tidak dibuat-buat. Seseorang tidak lagi sibuk menilai dirinya telah sampai, karena ia justru semakin sadar akan keterbatasannya. Zikir yang hidup tidak membuat manusia merasa tinggi, tetapi membuatnya merasa kecil dengan cara yang menenangkan. Ada penerimaan yang dalam terhadap diri dan takdir tanpa kehilangan ikhtiar. Dari sinilah perjalanan makrifat menjadi semakin sunyi, semakin dalam, dan semakin jujur. Bukan karena seseorang merasa telah mengenal Allah sepenuhnya, tetapi karena ia mulai mengenal dirinya sebagai hamba yang terus dijaga, bahkan ketika tubuh terlelap dan dunia tidak lagi digenggam. Bab 8. Mengapa tidak semua hati mengalaminya? Tidak semua hati mampu merasakan zikir yang hidup saat tubuh terlelap, bukan karena Allah membatasi karunia-Nya,
melainkan karena tidak semua hati siap menjadi tempat berdiamnya kesadaran yang dalam. Setiap hati memiliki ruang, namun ruang itu sering dipenuhi oleh kebisingan, keinginan untuk diakui, kegelisahan akan masa depan, penyesalan terhadap masa lalu, dan kecintaan berlebihan pada kendali diri. Selama ruang batin masih sesak oleh suara-suara ini, zikir hanya akan singgah sebentar, lalu pergi. Bukan karena ia enggan menetap, tetapi karena tidak menemukan ketenangan untuk tinggal. Banyak manusia mendekati zikir dengan harapan hasil yang cepat. Mereka menginginkan ketenangan instan, pengalaman batin yang terasa istimewa, atau tanda-tanda yang bisa dibanggakan secara diam-diam. Namun zikir yang hidup tidak tumbuh di tanah seperti itu. Ia lahir dari kesabaran panjang, dari kesediaan untuk hadir tanpa menuntut, dan dari keberanian untuk berhadapan dengan diri sendiri apa adanya. Selama zikir masih diperlakukan sebagai alat untuk mencapai sesuatu, ia belum akan berubah menjadi kehidupan. Ia masih berada di permukaan, mudah muncul, dan mudah pula hilang. Ada pula hati yang terlalu sibuk dengan bentuk, hingga lupa pada makna. Mereka menghitung, membandingkan, dan mengukur, tetapi jarang menengok ke dalam. Zikir yang hidup justru tumbuh ketika hitungan mulai dilepaskan dan perhatian diarahkan pada kehadiran. Selama zikir hanya menjadi rutinitas yang dikerjakan tanpa kesadaran, ia akan berhenti ketika rutinitas itu berhenti. Dan ketika tidur datang, zikir itu ikut terlelap, karena ia belum pernah benar-benar terjaga di dalam hati. Tidak semua orang siap untuk melepaskan ego dari pusat kendali. Zikir yang hidup menuntut kerendahan hati yang dalam, karena ia menggeser posisi aku dari pusat kehidupan. Bagi sebagian jiwa, pergeseran ini terasa mengancam, seolah kehilangan pegangan. Maka mereka lebih memilih zikir yang masih bisa dikendalikan, yang bisa dimulai dan dihentikan sesuka hati. Padahal zikir yang hidup justru dimulai ketika kendali itu diserahkan. Ia tumbuh di atas pengakuan sunyi bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas dirinya sendiri. Namun ketahuilah, tidak mengalami zikir yang hidup bukanlah vonis, melainkan proses. Setiap hati memiliki waktunya sendiri. Ada yang harus terlebih dahulu dilunakkan oleh ujian, ada yang harus dipatahkan oleh kegagalan, dan ada yang harus disenyapkan oleh kesendirian panjang. Semua itu bukan hukuman, melainkan persiapan. Ketika ruang batin telah cukup lapang, zikir akan datang tanpa dipanggil, menetap tanpa dipaksa, dan hidup tanpa diminta. Saat itulah seseorang memahami bahwa zikir bukan hadiah bagi yang merasa layak, tetapi anugerah bagi hati yang bersedia kosong agar dapat diisi. Bab 9. Menanam zikir agar tetap terjaga. Zikir yang hidup tidak tumbuh dari paksaan, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kehadiran penuh. Menanamnya bukan perkara menambah beban, tetapi menyelaraskan hati dengan kesadaran yang telah ada. Setiap kali engkau mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik lapang maupun sempit, benih itu ditanam sedikit demi sedikit. Bukan banyaknya yang utama, melainkan kejujuran saat melakukannya. Zikir yang diucapkan tanpa kehadiran hanya lewat, sedangkan zikir yang disertai kesadaran akan tinggal dan berakar. Salah satu cara paling dalam untuk menanam zikir adalah membawanya ke saat-saat yang tidak disaksikan siapapun. Ketika engkau berzikir dalam sunyi, tanpa harapan dipuji, tanpa keinginan terlihat, zikir itu menjadi murni. Di saat-saat seperti inilah hati belajar menghadirkan Allah bukan sebagai konsep, tetapi sebagai kehadiran yang nyata. Kesunyian melatih jiwa untuk jujur, dan kejujuran inilah yang menjadi tanah subur bagi zikir yang kelak tidak ikut terlelap ketika tidur datang. Menanam zikir juga berarti berani mengingat Allah di tengah kelelahan. Saat tubuh lemah dan pikiran penat, zikir yang tetap dihadirkan memiliki bobot yang berbeda. Ia bukan lagi rutinitas, melainkan pengakuan bahwa diri ini membutuhkan penopang. Dari momen-momen seperti inilah zikir mulai melepaskan ketergantungannya pada kondisi ideal. Ia belajar hidup dalam keterbatasan, dan justru karena itu ia menjadi lebih kuat. Ketika tidur tiba, zikir semacam ini tidak mudah padam, karena ia telah terbiasa hadir tanpa syarat. Keistiqomahan dalam zikir tidak selalu berarti konsistensi yang sempurna, tetapi kesediaan untuk kembali setiap kali lupa.
Setiap kali hati tersadar dan memilih kembali mengingat, satu lapisan ego dilembutkan. Proses ini mungkin terasa lambat, bahkan kadang melelahkan, namun disitulah pembentukan batin terjadi. Zikir yang hidup lahir dari perjalanan panjang yang penuh jatuh bangun, bukan dari kesempurnaan yang instan. Kesabaran dalam kembali jauh lebih bernilai daripada keangkuhan dalam merasa telah sampai. Pada akhirnya, menanam zikir adalah menanam cara hidup. Ia tidak berdiri terpisah dari sikap, niat, dan cara memandang dunia. Ketika zikir mulai mewarnai keputusan, menenangkan reaksi, dan melunakkan penilaian terhadap diri dan orang lain, di sanalah ia telah bersemi. Tidur hanya akan memperlihatkan apa yang telah tumbuh. Jika zikir telah menjadi bagian dari kehidupan batin, maka ketika tubuh terlelap, ia tidak ikut tertidur. Ia tetap terjaga, menjaga jiwa dalam diam, hingga suatu hari engkau menyadari bahwa mengingat Allah bukan lagi sesuatu yang engkau lakukan, melainkan sesuatu yang engkau hidupi. Bab 10. Ketika tidur menjadi kesaksian Tauhid. Pada puncak perjalanan ini, tidur tidak lagi dipahami sebagai wilayah kelalaian, melainkan sebagai kesaksian paling jujur tentang apa yang benar-benar hidup di dalam diri. Saat tubuh terlepas dari kendali dan kesadaran lahir mengendur, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Di sanalah tauhid diuji tanpa kata, tanpa niat, dan tanpa usaha. Jika zikir tetap hidup dalam keadaan ini, maka itu bukan lagi hasil latihan, melainkan bukti bahwa hati telah mengenal tempat bergantungnya. Tidur menjadi saksi bahwa hubungan dengan Allah tidak berhenti ketika manusia berhenti mengingat dengan caranya sendiri. Tauhid yang telah meresap tidak membutuhkan penguatan melalui pikiran. Ia tidak goyah oleh lupa, tidak pudar oleh lelah, dan tidak terputus oleh gelapnya malam. Ketika seseorang tidur dalam keadaan berserah, bukan sekadar karena rutinitas, tetapi karena kepercayaan yang dalam, disitulah tauhid berbicara dengan bahasanya sendiri. Tidak ada lafaz yang diucapkan, namun ada penyerahan total yang terjadi. Jiwa diserahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Menjaga, dan dari penyerahan itulah lahir ketenangan yang tidak bisa ditiru oleh apapun di dunia. Pada tahap ini, zikir tidak lagi dipahami sebagai aktivitas spiritual yang terpisah dari hidup sehari-hari. Ia telah menjadi napas makna dari seluruh keberadaan. Bangun dan tidur, sadar dan tidak sadar, bergerak dan diam, semuanya berada dalam satu lingkaran kesadaran yang sama, bahwa tidak ada daya, tidak ada hidup, dan tidak ada tujuan selain kepadanya. Tidur hanyalah peralihan keadaan, bukan pemutusan hubungan. Dan justru dalam peralihan itulah, tauhid menampakkan kedalamannya yang sejati. Para arif tidak mengejar pengalaman luar biasa dalam tidur, karena mereka tahu bahwa tanda terdalam bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang menetap. Ketika bangun, hati terasa kembali dari perjalanan yang aman. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada mimpi. Ada kesiapan untuk menghadapi hari tanpa beban berlebihan. Ini bukan hasil sugesti, melainkan buah dari jiwa yang telah terbiasa menyerahkan urusan kepada pemiliknya. Tidur menjadi bagian dari ibadah, bukan karena niat khusus, tetapi karena tauhid telah mengalir di dalamnya. Dan disinilah perjalanan ini menemukan penutupnya yang sunyi. Bukan dengan klaim telah sampai, bukan dengan perasaan istimewa, melainkan dengan kesadaran yang sederhana namun dalam. Bahwa ketika tubuh terlelap, ketika dunia benar-benar ditinggalkan, dan ketika manusia tidak lagi mampu mengingat apapun, masih ada satu hubungan yang tidak terputus. Hubungan itu tidak bergantung pada ingatan manusia, tetapi pada penjagaan Allah. Jika zikir terus hidup dalam keadaan ini, maka itulah kesaksian paling jujur bahwa tauhid tidak lagi hanya diyakini, tetapi telah menjadi kehidupan yang menyertai jiwa, siang dan malam, sadar maupun terlelap. Sebelum kita berpisah, izinkan hening ini menetap sejenak di hatimu. Apapun yang kau dengar malam ini, jangan buru-buru kau nilai dengan pikiran. Biarkan ia turun perlahan, bekerja dalam diam, seperti zikir yang tidak bersuara namun terus hidup. Jika tubuhmu nanti terlelap, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Yang Maha Menjaga, tanpa beban, tanpa tuntutan, tanpa rasa harus apapun. Ingatlah, engkau tidak sendirian, bahkan saat engkau tidak sadar. Ada hubungan yang tidak terputus oleh tidur.
tidak dilemahkan oleh lupa, dan tidak dihapus oleh gelapnya malam. Semoga ketenangan ini menemanimu hingga engkau terjaga kembali dengan hati yang lebih lapang dan jiwa yang lebih pasrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.